Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Puspitasari Sukarijadi akan memaparkan tugas 3.1.A.4.1 eksplorasi konsep forum diskusi modul 3.1 untuk kasus yang kedua yang saya pilih. Perkenalkan, saya Reni Puspitasari Sukarijadi, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dengan Ibu Iin Karimah MPD sebagai fasilitator dan Ibu Nia Kurniasi SPD sebagai pengajar praktik. Pada tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP mampu menganalisis pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah pengambilan pengujian keputusan dalam studi kasus yang mereka dapatkan dan memberi tanggapan pada studi kasus CGP lainnya dan bersikap reflektif, kritis, dan kreatif dalam proses tersebut. Pada kesempatan kali ini, CGP akan mendalami materi melalui studi kasus. Para CGP akan membaca 4 studi kasus untuk kemudian memilih satu kasus untuk dianalisis. Namun pada kesempatan kali ini saya memilih 2 kasus untuk dianalisis, yaitu sekarang kasus kedua saya akan menganalisis pada kasus ketiga tentang Bu Rostiana. Pada kasus ketiga yang saya pilih ini yaitu 4 hari lagi adalah hari pembagian rapot semester 1 di SMA Penggerak Bangsa. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pembelajaran yang diampuninya pada kesempatan kepala sekolah, Ibu Rostiana. Ibu Rostiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Penggerak Bangsa di tahun ajaran ini. Hari ini, Bu Rostiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapot dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapot yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai rapot atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapot tetap seperti itu, maka murid-murid SMA Penggerak Bangsa sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjaannya di SMA Penggerak Bangsa adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapot. Oleh karena itu, secara murid-murid di kelas 10, nilai rapot mereka harus dibuat baik dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rostiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai rapot murid-murid 10 poin. Maka bila nilai murid 70, maka akan menjadi 80 dan seterusnya, demi membantu masa depan murid-murid dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid di sekolah ini diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Bila Anda berada di posisi Ibu Rostiana, apakah Anda akan melakukan hal yang sama atau berbeda? Apa alasannya? Bila saya berada di posisi Ibu Rostiana, apakah saya akan melakukan hal yang sama atau berbeda? Apa alasannya? Ya, saya akan melakukan hal sama dengan Bu Rostiana, yaitu memberikan instruksi untuk menaikkan nilai rapot siswa, agar siswa dapat mencapai tujuan dan cita-citanya di masa yang akan datang. Pertimbangan paradigma dilema etika jangka pendek lawan jangka panjang, short term vs long term. Pada pertanyaan pemantik yang pertama, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Apa nilai-nilai yang paling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Situasinya dilema jangka pendek lawan jangka panjang, yaitu short term versus long term. Nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut yaitu nilai benar dan salah. Apakah saya akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta, menyarankan bersikap salah atau curang kepada guru-guru untuk menaikkan nilai-nilai murid, atau saya akan menjunjung nilai kebenaran pada komitmen yang sudah disepakati sebelumnya dengan guru-guru untuk selalu bersikap jujur. Pertanyaan pemantik kedua, apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi tersebut atau uji legal? Ada, karena situasi yang terjadi mengharuskan saya membuat keputusan antara benar atau salah. Benar,
jika saya akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta, atau salah jika saya tetap menjunjung nilai kasihan bukan kejujuran, padahal saya telah membuat komitmen bersama guru-guru untuk bersikap jujur. Namun saya salah dengan tetap menjunjung nilai kasihan pada nilai siswa yang kurang jika dibandingkan dengan sekolah yang lain, dan hal itu dapat menghambat cita-cita dan masa depannya, sehingga saya meminta guru-guru untuk bertindak tidak jujur dan lebih mementingkan nilai kasihan kepada siswa. Pertanyaan pemantik ketiga, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut atau uji regulasi? Ada. Saya menyarankan agar guru-guru merubah nilai pada raport dan itu melanggar kode etik saya sebagai kepala sekolah, yaitu kejujuran. Namun, di sisi lain, tugas guru adalah melindungi peserta didiknya dan memberikan yang terbaik untuk masa depannya. Disinilah ada perlawanan antara benar dan salah. Meskipun saya merasa kasihan dan bertanggung jawab melindungi dan ingin memberikan bantuan sebisa yang saya lakukan untuk masa depan siswa, namun tetap itu kurang baik. Pertanyaan pemantik keempat, berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Atau uji intuisi. Tindakan ini mengandung hal-hal yang akan membuat saya merasa dicurigai telah bekerja sama dengan pihak sekolah menyembunyikan kebenaran dan bersikap curang. Pertanyaan pemantik yang kelima, apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau media viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman? Saya tidak keberatan jika memang hal itu akan dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral di media sosial dengan nama dan identitas sekolah yang disamarkan. Saya pasti merasa tidak nyaman, tapi saya dengan pertimbangan dan hasil keputusan bersama dengan komponen sekolah dan pihak yang lain yang terlibat di sekolah memutuskan untuk melindungi siswa kami dari hal-hal yang dapat merugikan masa depan mereka. Pertanyaan pemantik yang keenam, kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Saya membayangkan panutan saya akan mengambil keputusan yang sama seperti apa yang saya bayangkan, yaitu menyampaikan informasi berdasarkan rasa kemanusiaan namun tetap menjunjung tinggi nilai kebenaran, walaupun dengan cara yang berbeda. Pertanyaan pemantik yang ketujuh, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini, atau investigasi opsi trilema? Saya akan meminta pendapat semua guru jika keputusan saya menaikkan nilai-nilai siswa sekolah kami agar tidak kalah saing dengan sekolah yang lain, bertujuan agar mereka dapat masuk ke universitas impian mereka, sehingga mereka dapat mengejar cita-citanya di masa yang akan datang. Saya akan menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan meminta komponen sekolah dapat membantu saya untuk memberi saya izin dan dapat memahami dengan keputusan yang saya ambil. Saya akan lebih meningkatkan pembelajaran yang lebih berdiferensiasi dan kompetitif di tahun pelajaran berikutnya, agar saya tidak mengulangi kesalahan dalam mengambil keputusan untuk menaikkan nilai anak lagi. Karena jika saya harus terus berbohong dan menutupi keberadaan nilai sesungguhnya yang kecil, kemudian dinaikkan terus-menerus, maka selanjutnya akan memicu saya untuk menciptakan kebohongan yang lainnya. Maka itu akan menggoyahkan nilai keyakinan saya, yaitu kejujuran. Pertanyaan pemantik yang ke-8, apa keputusan yang Anda ambil? Saya akan menjelaskan kepada guru-guru apa yang sebenarnya terjadi dan menyampaikan informasi berdasarkan fakta. Saya akan menggugah hati mereka dan meminta bantuan mereka untuk lebih berempati kepada guru kita dengan memberi mereka bantuan tambahan nilai agar mereka dapat mengejar cita-citanya di masa yang akan datang. Selain itu, saya juga menyampaikan kepada komponen sekolah untuk meminta bantuannya membantu saya untuk memberi saya izin dan dapat memahami dengan keputusan yang saya ambil. Saya akan lebih meningkatkan pembelajaran yang lebih berdiferensiasi dan kompetitif di tahun pelajaran berikutnya,
agar saya tidak mengulangi kesalahan dalam mengambil keputusan untuk menaikkan nilai anak lagi. Karena jika saya harus berbohong dan menutupi kebenaran nilai sesungguhnya yang kecil, kemudian dinaikkan terus-menerus, maka selanjutnya akan memicu saya untuk menciptakan kebohongan yang lain. Maka itu akan menggoyahkan nilai keyakinan saya, yaitu nilai kejujuran. Begitu pula, itu merupakan kesalahan yang fatal karena kita tidak bisa mendidik anak menjadi lebih baik lagi. Pertanyaan pemantik ke-9. Prinsip mana yang Anda gunakan dan mengapa? Prinsip yang saya gunakan adalah berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Prinsip moral ini lebih fokus pada pencapaian kebaikan terbesar untuk jumlah orang banyak. Di sini adalah peserta didik kita. Proses berpikir seperti ini berpijak pada aliran utilitarism, yaitu mengerjakan apa yang dapat menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah orang banyak. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Demikian pemaparan kasus kedua dari saya tentang pembelajaran 3.1.A.4.1 eksplorasi konsep. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan salam bahagia.